Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amara Cika Darmisia dengan nomor induk mahasiswa 43040200144. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan masa dewasa akhir. Apa itu perkembangan masa dewasa akhir? Perkembangan masa dewasa akhir atau yang biasa kita sebut dengan lansia. Masa dewasa akhir atau lansia ini memiliki umur sekitar di atas 60 tahun. Tetapi menurut WHO, lansia ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu lansia atau elderly, umur 55 sampai 65 tahun. Yang kedua ada lansia muda atau young old, itu usia 66 sampai 74 tahun. Yang ketiga lansia tua atau old, di usia 75 sampai 90 tahun. Berikut ini ada beberapa pengertian masa dewasa akhir dari para ahli. Yang pertama, ada dari Harlock. Menurut Harlock, perkembangan masa dewasa akhir adalah tahap terakhir dalam masa perkembangan. Dalam tahap ini terbagi menjadi dua, usia lanjut dini dan usia lanjut. Ya, usia lanjut dini ini berkisar umur 60 sampai 70 tahun dan usia lanjut sekitar 70 tahun ke atas. Lalu ada Erikson. Tahap dewasa akhir adalah tahap integrity versus despair, yang artinya kemampuan perkembangan lansia saat mengatasi krisis psikososialnya. Yang ketiga, ada John W. Sandrock. John W. Sandrock berpendapat bahwa lansia merupakan orang yang memiliki umur 65 tahun ke atas. Nah, pada dunia perkembangan lansia ada juga yang namanya gerontologi. Apa itu gerontologi? Gerontologi ini berasal dari bahasa Yunani geron dan logi. Geron yang artinya usia lanjut dan logi yang artinya ilmu. Gerontologi ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses penuaan atau lansia yang ditinjau dari berbagai aspek seperti biologis, psikologis, kultural, ekonomi, dan sosial. Pelopor gerontologi ini sendiri yaitu adalah Eli Machnikov. Nah, ada dua sifat pada lansia. Yang pertama itu ada lansia potensial. Lansia potensial ini adalah lansia yang masih mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua ada lansia tidak potensial, yaitu lansia yang tidak mampu bekerja atau menghasilkan barang dan jasa, sehingga kehidupannya ini bergantung kepada orang lain. Lalu ada istilah juga centenarians, yaitu kelompok lansia yang memiliki umur lebih dari 100 tahun. Biasanya sehat fisik dan mental sesuai dengan usianya tersebut. Nah, pada masa dewasa akhir atau lansia ini, biasanya tingkat keagamaan orang tersebut cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan pada masa dewasa akhir merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi sebuah kematian. Masa dewasa akhir merupakan periode penurunan dan kemunduran karena disebabkan oleh kondisi fisik dan psikologisnya. Proses perubahan yang disebabkan oleh proses kemunduran atau penurunan kemampuan tubuh yang signifikan selama proses kelangsungan hidup individu ini disebut dengan aging. Dan aging ini terdapat 3 proses. Yang pertama, itu ada primary aging. Primary aging ini adalah proses penuaan yang normal. Penyakit berkembang selama masa dewasa. Jadi perubahan fisik, psikologis, sosial tidak dapat dihindarkan sebagai bagian dari proses perkembangan. Contohnya itu ada menopause. Menopause ini terjadi pada wanita. Yang kedua, ada secondary aging, yaitu perubahan perkembangan berkaitan dengan penyakit, gaya hidup, dan lingkungan yang tidak bisa dihindari. Yang ketiga, ada tertiary aging. Tertiary aging ini adalah penurunan drastis yang terjadi secara cepat sebelum kematian.
Berikut ini ada tugas-tugas perkembangan pada masa lansia. Yang pertama, ada menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Lalu yang kedua, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Yang ketiga, ada menjalin hubungan dengan orang-orang yang seusia mereka. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan kesehatan. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Perkembangan fisik ini adalah penurunan fungsi dan keadaan fisik pada masa dewasa akhir atau lansia. Perubahan fisik ini adalah suatu perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Banyak sekali perubahan-perubahan fungsi organ yang semakin memburuk pada masa dewasa akhir atau lansia. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan fungsi otak dalam dan sistem saraf. Yang pertama ada berkurangnya volume otak yang dikarenakan berkurangnya kepadatan sel-sel otak. Lalu dengan berkurangnya berat otak ini membuat berkurangnya neuron atau sel saraf. Lalu ada loss of gray matter. Gray matter ini berkaitan dengan fungsi kendali motorik, sensoris, memori, emosi, bahasa, dan pengambilan keputusan. Lalu ada penurunan deklin, yaitu kepadatan deklin yang berkurang. Lalu melemahnya penerimaan dan pemberian informasi-informasi pada otak. Lalu ada perubahan perkembangan sensori dan motorik. Beberapa lansia mengalami penurunan sensoris yang tajam, sementara ada juga yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Indera sensoris seperti penurunan indera pada penglihatan. Pada usia lansia, banyak yang mengalami rabun jauh atau dekat, tetapi kebanyakan para lansia menderita presbiopi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak yang jauh. Pada masa dewasa akhir, indera pendengaran pun semakin menurun. Seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mendengar karena pada masa ini mengalami penurunan pertumbuhan saraf dan organ basal. Lalu, para lansia juga mengalami kurangnya kepekaan yang diperoleh dari kulit mereka. Semakin bertambahnya usia, kulit ini semakin kasar dan mengkerut, jadi sedikit susah untuk membedakan benda yang dipegang. Lalu menurunnya stamina, kecekatan, dan keseimbangan. Mudah jatuh atau mengalami kecelakaan karena kehilangan keseimbangan. Lalu ada perubahan pola tidur. Lansia ini cenderung kurang tidur dan mudah sekali terbangun. Tetapi hal tersebut dapat berbahaya jika mengalami insomnia kronis, karena bisa saja merupakan simptom depresi. Lalu ada perubahan pada pola makan, yaitu kehilangan rasa kenyang dan sering makan, dan pemilih dalam hal makanan. Lalu ada perubahan di daerah bagian kepala. Perubahan-perubahan di bagian kepala adalah perubahan yang mudah kita lihat dengan mata telanjang, seperti rambut yang mulai berubah menjadi warna putih, gigi mulai tanggal, terdapat kerutan di dahi, semailan, mata, lalu ada pipi yang kempang atau hilang, lalu mengkerutnya kulit di bagian dagu, seperti itu. Lalu perubahan di bagian area tubuh, yaitu seperti bahu yang membungkuk, berat badan yang bertambah, perubahan kulit yang dulunya kencang menjadi longgar, lalu perut membesar dan membuncit. Lalu ada perubahan di daerah bagian sendi. Persendian tangan dan kaki ini kan memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas sehari-hari. Jadi jika fungsi sendi ini menurun, lansia akan susah untuk melakukan aktivitas dan kaki mereka menjadi berat untuk berjalan. Biasanya kalau sudah seperti itu, mereka menggunakan alat bantu untuk mereka berjalan. Lalu perubahan pada kesehatan. Saat memasuki usia dewasa akhir, fungsi fisik akan menurun dan mempengaruhi kondisi kesehatan.
Masalah kesehatan yang biasa terjadi pada lansia ini diantaranya nyeri otot, asam urat, mudah lelah, pusing, telinga berdengung, insomnia, darah rendah. Gitu. Kondisi kesehatan fisik dan mental sendiri sebagian lansia memiliki kondisi fisik yang sehat dan sebagian memiliki kondisi kesehatan yang buruk. Misalnya memiliki masalah yang kronis. Lalu perkembangan kognitif pada perkembangan masa dewasa akhir. Pada saat seseorang berada di masa dewasa akhir atau lansia, kecepatan dalam memproses informasi mengalami penurunan. Selain itu, lansia juga akan mengalami kesulitan dalam mengeluarkan kembali informasi-informasi yang berada di dalam ingatan. Berikut ini ada beberapa perubahan fungsi kognitif pada lansia. Yang pertama, memori atau daya ingat. Ingatan jangka pendek yang mengalami penurunan. Yang kedua itu IQ atau kecepatan dalam merespon, menyelesaikan masalah, fokus, dan mengingat ini menurun. Lalu kemampuan belajar yang menurun. Terus kemampuan pemahaman menurun, sulit memecahkan masalah, pengambilan keputusan yang begitu lambat, dan perubahan motivasi dalam diri. Selain itu, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan pada masa dewasa akhir itu juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Banyak penelitian bahwa orang yang rajin melakukan olahraga memiliki kemampuan yang lebih dalam penalaran, lalu memiliki ingatan dan reaksi otak yang lebih baik. Lalu fungsi memori pada lansia. Itu berkurangnya kemampuan mengingat dipengaruhi karena jalannya neuron ini lebih lambat. Lalu ingatan jangka pendek itu mengalami sedikit penurunan pada sensori memori dan mengalami penurunan yang besar pada working memory. Lalu lansia yang berusia lebih tua mengalami kesulitan pada saat mengucapkan kata-kata. Gangguan-gangguan kognitif pada perkembangan dewasa akhir, yaitu contohnya ada dua, yaitu Alzheimer dan demensia. Alzheimer ini pada umumnya kelainan mempengaruhi ingatan penderita, kemampuan bahasa, dan kemampuan spasial visual. Untuk demensia terjadi karena terjadinya penurunan memori jangka panjang untuk berpikir dan mengingat. Perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial dewasa akhir yaitu integritas, ego, versus keputusan. Jadi pada fase ini, orang lanjut usia ini memasuki tahap refleksi diri, yaitu waktu di mana ia merenungkan kehidupan yang dijalani semasa hidupnya. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa lansia yaitu menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan sebagai pensiunan. Yang ketiga, mampu menghadapi kehilangan seperti kematian pasangan dan sikap yang positif terhadap kehilangan tersebut. Lalu yang keempat, melakukan hubungan dengan anak-anak dan cucu-cucu. Yang kelima, menemukan arti hidup dengan nilai moral yang tinggi. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan agama secara rutin. Lalu ada strategi coping. Strategi coping ini adalah upaya mengelola keadaan dan mendorong usaha untuk menyelesaikan permasalahan. Strategi coping ini terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama, problem focus coping. Problem focus coping ini adalah strategi kognitif untuk penanganan stres dengan memahami persoalan dan mencari solusi yang dapat dilakukan. Lalu yang kedua ada emotion focus coping. Emotion focus coping ini adalah strategi mengurangi stres dengan upaya yang dapat mengurangi tekanan emosi. Lalu yang ketiga ada selective optimization compensation. Jadi selective optimization compensation ini adalah memilih aktivitas yang dapat dilakukan individu untuk mengurangi hambatan yang ada. Kepuasan hidup. Kepuasan hidup ini berkaitan dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh individu.
Dimensi kepuasan hidup pada lansia dilihat dari semangat atau apati, harga diri yang dimiliki lansia, ketercapaian harapan atau tujuan yang ditetapkan individu dalam hidup, dan emosi atau suasana hati yang mewarnai kehidupan lansia. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan hidup pada lansia, yang diperoleh dari income, kesehatan, gaya hidup aktif, banyaknya jaringan sosial yang memiliki individu, dan adanya interaksi dengan keluarga. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan pengucapan saat saya menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.